Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari salah satu konten kreator dari Salafi Wahabiyah, yang mana kontennya ini menarik untuk kita tanggapi. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan mengomentarinya. Astagfirullahaladzim. Kang, kok Qurannya nggak dijum sih? Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Padahal hal ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, dan bahkan perintahnya pun nggak ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, dan kita juga tahu hadis yang salah satu hadis paling penting di dalam banyaknya hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang bukan berasal dari kami, itu tuh amalannya ditolak. Tapi aku nggak bilang bahwa kita itu nggak boleh menghormati Al-Quran. Justru itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghormati Al-Quran. Tapi ini kan merupakan sebuah hal yang tidak disengaja, ya. Kita nggak niatkan untuk hal ini jatuh secara sengaja, maka ambillah kembali dan usahakan agar selanjutnya hal itu tidak terjadi lagi. Jadi mari teman-teman, kita sama-sama kembalikan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video dari salah satu konten kreator atau kita sebut agen dari Wahabi Salafi ini menarik untuk kita tanggapi, karena begini, dari pemaparan atau penjelasannya ini menunjukkan mereka ini sebenarnya kurang paham terhadap apa yang disebut sebagai dalil, atau memang sebenarnya bagaimana di dalam syariat itu ketika kita harus menghukumi secara versi syariat. Lucunya ketika mereka membahasakan begini, itu di dalam konten kreator tadi kan ada bahasa di zaman Rasulullah, atau Rasulullah tidak pernah mencontohkan mencium Al-Quran ketika jatuh itu. Ya tentu Nabi tidak akan pernah mencontohkan, karena memang hal itu belum ada di masa Nabi begitu. Kemudian ketika di masa Nabi tidak ada, ya tentu di dalam Al-Quran tidak ada begitu. Kemudian ketika di masa Nabi tidak ada, tentu di Al-Quran tidak ada, kemudian di dalam hadis-hadis juga tidak ada. Maka kita tidak akan menemukan satu riwayat pun dari Rasulullah yang menjelaskan bahwasanya ada sunnah atau pelarangan untuk mentakbir atau mencium Al-Quran yang jatuh yang diambil lagi begitu. Kemudian begini, di dalam bahasa tadi itu perlu kita bahas di dalam rincian begini. Ketika Al-Quran ini jatuh, ada dua kasus Kasus pertama misalnya memang orang menjatuhkannya itu bila ta'adin, jadi memang dipegangnya secara benar kemudian jatuh. Ada kedua dengan jatuh itu ta'adin. Apa ta'adin itu? Menjatuhkan memang orang itu tidak hati-hati megang Al-Quran kemudian jatuh begitu. Lah ini ketika dua kasus ini, maka di dalam kasus yang kedua yang misalnya megangnya tidak hati-hati kemudian jatuh, ini yang perlu kita sebenarnya sikapi begitu. Kalau yang dengan tanpa ta'adin, misalnya megang dan benar-benar kemudian jatuh, mungkinlah masuk dalam bahasan tadi, meskipun di dalam untuk mentakbir itu tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian ketika misalnya seperti dalam kasus tadi yang kedua itu, yang ta'adin, megangnya tidak benar-benar kemudian jatuh, itu kan ta'adin, itu sembrono begitu. Maka itu menjadi suatu anjuran, atau memang dianjurkan untuk dicium Al-Qur'annya. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan. Karena memang hamul Al-Qur'an itu memang hamlu secara benar-benar. Ketika dihamluhnya tidak secara benar-benar, berarti kan dia ta'adin atau sembrono begitu. Sehingga ini bisa saja ada konsekuensi yang lainnya begitu. Kemudian kalau kita lihat yang kedua begini. Yang kedua di dalam masalah mencium Al-Qur'an. Mencium Al-Quran ini kalau kita melihat dari beberapa referensi dan tanggapan dari teman-teman azwaja ada satu ibarat yang menarik menurut saya, yaitu di kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di sini ini ada ibarat yang mengutip dari riwayat dari Imam Ahmad. Ibaratnya ini begini, wa an Ahmad salasatu riwayatin al-jawazu wal istihbabu wa tawaqqufu wa in kana fihi rif'atun wa ikramun li'annahu la yadkhuluhu qiyasun. Jadi dari Imam Ahmad itu ada 3 riwayat tentang masalah
mentakbil atau mencium Al-Quran itu. Yang pertama dikatakan al-jawaz, jadi boleh mencium Al-Quran itu. Kemudian kedua adalah al-istihbab, berarti sunnah begitu. Kemudian ketiga adalah at-tawaqquf, ya tidak mengatakan sunnah atau yang lainnya. Melihat penjelasan atau riwayat dari Imam Ahmad ini, ya tentunya mencium atau mentakbil Al-Quran itu ya boleh-boleh saja. Apalagi dikaitkan dengan menjatuhkannya tadi dengan bahasa ta'adin, dengan sembrono, dipegangnya bahasa Madura itu teng enteng atau tidak benar-benar kemudian jatuh, maka ini dia berarti sudah enteng terhadap memang ini adalah barang yang terhormat atau Al-Quran memang yang harus dihormati, kemudian dijatuhkan dengan ta'adin tadi ya sangat dianjurkan sekali untuk dicium begitu. Meskipun dikatakan wa in kana fi rif'atun wa ikramun li'annahu la yadkhuluhu qiyasun, meskipun di sana itu mencium itu ada rif'ah, ada ikram, jadi memuliakan bahasanya begitu, maka di sana itu tetap ada hukumnya, ada tiga, yaitu ya boleh, kemudian istihbab dan tawakuf gitu berdasarkan riwayat dari Imam Muhammad. Maka begini, kemudian mengutip asar dari Sayyidina Umar yang mengatakan walihada qala Umar fil hajari laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Jadi mencium Hajar Aswad itu tidak dikiaskan, tapi dicontohkan kepada contoh oleh Rasulullah begitu. Kata Sayyidina Umar, andaikan Rasulullah tidak mencontohkan mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu. Jadi mencium Hajar Aswad itu tidak berdasarkan kias, tapi berdasarkan contoh Nabi. Maka dari itu berdasarkan pendapat ketiga dari Imam Ahmad tawakuf itu ya seharusnya tidak dikiaskan begitu. Atau bahasanya karena tidak ada kias, kemudian ada tiga pendapat begitu. Dan ini kita bisa simpulkan bahwasanya seseorang yang mengatakan misalnya jatuhnya tadi kan tidak sengaja, maka hal itu perlu ditafsir seperti perincian tadi, bisa ta'adin, bisa ghairu ta'adin begitu, bisa sembrono, bisa tidak sembrono gitu. Yang sembrono maka seharusnya si konten kreator Wahabi tadi itu sepakat seharusnya juga kalau sembrono ya dianjurkan untuk menikram, menta'adin begitu. Karena sudah dia bisa dikatakan watu syai' fi ghairi mahallihi itu zulmun, itu dolim meletakkan Al-Quran. Megangnya tidak benar, kurang benar-benar atau teng-enteng bahasa Madura begitu, kemudian jatuh, berarti dia watu syai' sebenarnya begitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya seharusnya dianjurkan sekali untuk mencium Al-Quran begitu. Apalagi kita berbicara nanti bahasa yang lebih ekstrim, meskipun ini kemungkinannya itu ya berapa persen begitu, sedikit begitu, yaitu ada istihza di sana. Ketika megangnya secara enteng mungkin ada istihza begitu, maka ini bahaya begitu. Maka kalau dengan kasus seperti ini nanti bisa dikatakan malah sangat dianjurkan atau bisa dikatakan wajib begitu untuk mentakbil begitu, bentuk dari takriman atau rif'ah begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau tanggapan kami terhadap video edukasi di salah satu konten kreator Wahabi itu. Dan mungkin ya teman-teman bisa membaca pola pikir atau pola ya cara mereka menarasikan itu sama, rata-rata itu sama mereka sebenarnya, tidak jauh beda begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.